the blue, the grey. Betul banget. Ternyata terus kita duduk berlima kayak gini sama Pernah tuh jelasin gak sih? iya pengen pulang. Nah, benar, oh ternyata pisah sama orang tua itu nggak mudah ternyata. Kita harus kuat. Iya. Jadi kayak senyum aja, senyum ya. Pulang ya, assalamualaikum, dadah gitu kan. Iya, senyum juga. Balik badan tuh udah beda. Balik badan terus. Iya, kita tuh nggak bisa nahan banget di sini. Punya satu kamar itu 20 orang. Bener, satu kamar ada 20 orang, guys. Ini pertama kali banget nih, mungkin yang kayak pengen tahu juga kok Aisyah jadi Ece gitu ya. Ece gitu. Jadi kan orang-orang kan belum tahu nama aku siapa. Pura-pura HI tuh. Jadi gimana cara ngeceknya? Iya, diperlihatkan. Iya. Ambil selimut. Nah, jadi semua kegiatan tuh pakai lonceng. Jaros. Jadi mau sekolah juga kita ada jarosnya. Sampai 6 bulan. Setelah itu kita diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Hai teman perempuan, ini dia KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Selamat datang di KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Ya seperti biasa nih, KTP tuh pasti menghadirkan teman-teman perempuan. Dari di samping aku sekarang ini adalah teman perempuan, ada Asri Alfiasari. Teman-teman Aisyah. Apa nih sebutannya perempuan? Oh, teman perempuan semua. Hai. Nah, di KTP teman perempuan ini pasti punya ceritanya masing-masing. Kenapa aku hadirin Asri di sini? Karena Asri ini adalah teman perempuanku waktu kita sama-sama mondok ya, Say. Yes, santriwati. Santriwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santriwati banget ya. Santriwati. Jadi Asri ini adalah teman, ya boleh dibilang dekat ya kita ya. Iya dong, kan the blue, the grey. Betul banget. Kan kita punya the blue, the grey punya cincin. Demi apa? Aduh, punya cincin, dulu cincinnya udah lupa di mana. Bener ya? Iya kan, aku the blue, The blue green, aku Kiki. Benar. Jadi kita tuh kayak ada berempat gitu nggak sih? Berempat yang kayak deket banget. Ada the blue, the grey, the green. The green. Banisa tuh apa ya? Banisa nggak ada. Enggak, Banisa nggak ada punya cincin kita bertiga. Oh, kita bertiga. Yeah. Terus Banisa tuh kayak deket juga lah, intinya kayak gitu lah ya. Jadi Asri ini adalah temanku waktu di pondok dulu. Nah, Asri, kita SMP tuh umur berapa ya? Lulus SD ya? 2007 benar ya? Iya, 2007 lulus 2010. Yes, karena kita by the way pondoknya cuma 3 tahun. Iya, lumayan SMP-nya santriwati. doang. Lumayan santriwati, Iya, 3 pernah tahun. merasakan lah ya Pernah bagaimana. merasa hidup di pondok kayak gimana, gitu. susah senangnya gimana, kocaknya kayak gimana tuh. Nah, itu dia tuh kayaknya yang teman-teman perempuan pengen ketahui juga nih, Sri. Itu kan kita tuh baru lulus SD. Terus tiba-tiba kita masuk ke dalam penjara suci. Penjara suci. Iya nggak sih? Yes. Kan beberapa Lu sering orang bilang kayak gitu ya. Oke, Aku nih dimasukin ke penjara, tapi penjaranya penjara suci. Yes, penjara Katanya suci. seperti itu. Kalau Asri dulu, Sri, gimana cerita akhirnya masuk ke pondok? Mungkin cerita kita kan beda-beda ya biasanya. Iya sih. Jadi tuh dulu tuh aku ingetnya pengen banget masuk pondok. Karena ngelihat, biasa kan kalau adek itu ngelihat kakaknya, Ya. abangnya. Nah, jadi pada saat itu ketika abangku itu masuk pondok di Jawa sih pada saat itu. Aku masih SD ya, kelas 5, kelas 6 lupa. Tapi yang jelas ketika dia masuk pondok, adanya pengen ngikut. Kan nganter tuh, nganter ke pondoknya kayak gimana. Oh, kayaknya enak ya di pondok tuh kayak enak aja gitu. Jadi kayak udah pengen mondok, pengen digontor, Bo. Lu pengen digontor. Kan ibaratnya pada saat itu di dalam Yes. bayangan kita kalau pondok tuh kayak gontor deh gitu. Iya, pokoknya tuh pengennya mondok deh, pengen mondok. Dulu pada saat itu aku tuh pengen banget kayak yang di pikiranku ya, oh di pondok itu ceweknya semuanya jilbabnya lebar, terus ya seperti layaknya santriwati lah, yang di mindsetnya orang-orang ya, maksudnya yang pakai gamis, jilbabnya lebar, yang kelakuannya masya Allah, perilakunya pokoknya mantap lah, salehah gitu kan. Ya udah kayak pengen banget masuk pondok. Walaupun nggak di Jawa pada akhirnya, karena tidak diizinkan juga kan, masih kecil banget.
orang tua nggak mungkin tega ngelepas anak baru lulus SD tiba-tiba dilepas ke pondok di Jawa, terlalu jauh. Jenguknya juga akan susah gitu kan kalau misalnya kangen apa. Apalagi bungsu kan? Yes, bungsu abangku aja kan dia di pondok ke pondok tuh lulus SMP. Seenggaknya kan udah besar gitu ya. Aku itu lulus SD kan. Jadi ya udahlah dicariin aja pondok di Banjar. Awalnya pengen Al-Falah. Habis itu nggak tahu kenapa gimana ceritanya Darul Hijrah pilihannya. Karena Darul Hijrah lah yang menyatukan kita. Yes, Darul Hijrah. Iya, nah kalau dari aku sendiri Sri, sama sih kakakku juga di pondok, tapi kakakku kan cewek ya, jadi sama pondoknya juga, Darul Hijrah juga, karena kita bedanya 2 tahun, jadi dia udah kelas 3, pada saat itu aku kelas 1, jadi pada saat lulus SD, aku tuh nggak ada pilihan lain, nggak punya kayak dikasih pilihan lah sama orang tuh, nggak ada kayak gitu. Berarti langsung nih masuk pondok ya gitu. Dan nggak ada ini juga sih, nggak ada perintah. Cuman kayak aku udah tahu juga nih, oh arah hidupku setelah ini ke pondok nih, gitu aja gitu. Jadi akhirnya ke pondok lah, lulus SD. Gimana Sri? Itu kan anak SD ya? Bocah tuh. Bocah banget. Asli itu bocah banget. Bocah banget, terus tiba-tiba di pondok yang dilepas sendiri, yang semuanya nangis pasti awalnya. Gimana tuh? Ada nggak sih ngerasa, kan ada juga tuh mungkin pemikiran teman-teman perempuan di luar sana yang mikir kayak ini kok ditaruh ke pondok, mungkin biasanya nakal, ya kan? Ada yang bilang nakal ditaruh di pondok aja. Soalnya dilepas kan? Dilepas atau enggak? Ini dalam tanda kutip dibuang sama keluarganya terus ditaruh ke pondok. Ada perasaan-perasaan seperti itu nggak sih waktu itu? Waktu itu nggak ada sama sekali, karena kan jujur aku yang pengen gitu kan. Aku yang pengen. Tapi kalau ditanya ada sedih-sedihnya pasti. Ternyata yang di pikiranku itu akan happy karena aku maksudnya tuh kayak aku keinginanku tuh diwujudin gitu. Maksudnya oke, dicariin pondok nih, pengen di pondok kan gitu. Taunya pas udah nyabur berat banget sih. Kayak kangen orang tua, nangis-nangis, pengen pulang, nggak betah. Itu wajar, awal-awal banget pasti kayak gitu. Pasti ada ya perasaan. Emang nggak pernah sedih waktu di pondok awal-awal? Sedih sih. Pengen pulang mulu. Iya. Tapi aku ngerasainnya nggak terlalu ini Sri, karena kan ada kakakku dalam pikirku kan. Iya, kakak kelas 3, aku kelas 1, jadi kayak biasa aja gitu kan. Tapi ternyata itu tetap dirasain juga sih, terutama mungkin di semester 2-an gitu, aku agak telat sih, agak delay ya sedihnya. Iya, aku semester 2 udah mulai nyaman. Nyaman. Semester 1, semester ya Cek? Oh iya, Iya. kelas 7 semester 1 ya, jadi kayak awal-awal tuh wah berat banget sih. Makin lama makin enjoy, makin bisa kayak terbiasa aja gitu, maksudnya udah nggak terlalu rutinitasnya udah biasa ya, diikutin lah seperti itu. Apa yang paling berat pada saat di awal-awal sih? Paling berat tuh itu kayak pengen pulang, pengen ketemu orang tua, kayak ya ampun aku di sini benar hidup cuma sama teman-teman bocah. Maksudnya tuh kayak kan kita kan sekamar sama ya, anak baru SMP, semua, anak baru semua, masih kecil semua. Tapi ada sih satu kamar sama anak SMA juga ada sih sebenarnya beberapa. Tapi kan baru juga itu. Jadi tuh kayak benar-benar ternyata pisah sama orang tua itu nggak mudah ternyata gitu. Masih butuh sosok mama, bapak yang selalu ada gitu kan. Tiba-tiba lepas aneh, kayak aduh pengen nelpon juga susah. Nelpon harus ngantri. Bener, jadi nelpon itu nih teman perempuan ya, kalau di pondok itu masih zamannya wartel ya. Jadi di wartel itu kita harus ngantri itu dari pagi. Itu lucu banget sih. Ini belum buka nih. Mohon maaf, ada yang telepon lama sama pacarnya. Orang ngantri buat orang tua. Jadi si wartel ini belum buka, kita udah harus ngantri ya kan, ngantri di depan ruko yang belum buka, dan itu antrian udah panjang banget. Dan kita tuh buat dengar suara orang tua. Dan itu kita ini loh Sri, kita nggak tahu wartel itu akan buka atau enggak di hari itu. Kan cuma petugas wartel dan Tuhan yang tahu ya, dia buka atau enggak. Udah ngantri lama-lama ternyata nggak buka lagi gitu ya. Itu suka duka. Itu di awal-awal ya? Iya, tuh di awal-awal sih lumayan. Ini ada nggak sih yang kayak nangis banget yang satu hari? Kan ada juga yang dari awal nggak bisa tidur, terus nangis aja gitu-gitu nggak sih? Jadi itu ya, aku yang nangis banget itu
kan aku jauh nih, maksudnya Kak Asri by the way dia dari Yes. Kota Baru. masuk kota baru, bukan kota baru, kota baru tapi nggak nyebrang. Batu Yes. Licin ya maksudnya? Batu Licin tapi lurus lagi sampai perbatasan Kaltim. Oh, Deket-deket sana lah. dekat-dekat situ. Terus masuk lagi pelosok kan jauh. Jadi aku tuh adalah satu dari 5 orang yang pertama kali datang di pondok yang belum ada orang sama sekali. Aku Waktu ingat itu banget tuh. Iya. Jadi 1 hari sebelum Pak 1 hari apa 2 hari, tapi saya jelas ketika saya hari Jumat misalnya aku tuh udah datang itu kumpulan santriwati itu masuk-masuk gitu ya. Pokoknya aku tuh yang awal-awal deh entah 2 hari lebih dulu apa 1 hari lebih dulu aku lupa. Tapi yang jelas kita 5 orang, aduh siapa lagi aku lupa. Pokoknya 5 orang ini ketika itu asrama kosong, cuma kita doang di situ sama ada sih satu siapa ya ibu kamarnya lupa lagi. Nah itu kita bener-bener inget kan asrama Umi Hani kayak gimana? Kasar Mimi Hani. Kan ada Asri balkon. di kamar 5, aku kamar 2. Yes, aku kamar 5 tuh pertama kali. Kan ini ada balkon nih, terus ada apa sih namanya nih? Apa sih? Pagar-pagar gitu. Ya pagarnya, terus kita duduk berlima kayak gini sama. Pernah tuh bilang nggak sih? Iya. Pengen pulang. Padahal hari pertama tuh gitu ya. Kayak bener-bener baru, kayak orang tuh udah ngelepas nih, udah kan udah nganter terus pulang. Ingat tuh malam-malam kita duduk berlima, terus kita nangis. Pulang. Oh itu berarti anak-anak belum pada masuk. Belum. Karena aku dari Banjarmasin ya, jadi kan deket ya. Jadi pada saat itu dan karena aku udah punya kakak di sana, jadi ke kamar itu udah disiapin sama kakakku. Kan kita mainnya tek-tekan ya. Yes. Supaya apa namanya lemarinya nih di sini, tidurnya di sini dan segala macam udah disiapin kayak gitu. Jadi aku datang ke situ tinggal bawa barang-barang aja pada saat itu. Jadi aku masuk itu sore kalau nggak salah deh, kalau aku udah rame kalau di situ waktu aku itu, jadi udah rame. Terus yang paling sedih itu adalah ketika lambaian tangan orang tua, ya nggak sih? Asli ketika Ketika sih. pamit ya kan, pamit Kalau terus pamit nangis nggak? enggak sih, Oh, enggak. tapi enggaknya tuh di hadapan orang tua sih, iya kan? Kita harus kuat, jadi kayak senyum aja, senyum ya. Pulang ya, assalamualaikum, dadah gitu kan. Iya, senyum juga. Balik badan tuh udah beda. Balik badan terus iya, itu tuh nggak bisa nahan banget sih. Aduh, kok kayak merinding, kayak berasa gitu. Asli kayak yang kayak ya udah pokoknya ya pamit ya nggak apa-apa ya, hati-hati apa segala macam, yang baik apa segala macam. Pas udah balik badan langsung kayak sedih banget, pokoknya sedih banget kalau udah pamit sama orang tua sih. Itu sih ya, itu di awal-awal, tapi sedihnya itu pasti di situ gitu ya. Terus apa yang paling seneng? Aduh, aku ingat apa ya? Sebenarnya tuh senengnya sih banyak ya. Maksudnya tuh ketika udah mulai enjoy, ketika udah mulai bisa Kelas berapa deh yang paling menyenangkan? aku lupa. Mungkin Atau momennya? kelas 2, kelas 3 itu kayaknya ya udah enjoy banget Iya, sih. enjoy banget sih. Udah nyaman ya? Udah mulai nyaman, udah mulai enjoy, udah mulai menikmati serunya. Kayak gini nih jadi Iya, santriwati serunya nih, satu kamar itu 20 orang. Bener, satu kamar ada 20 orang guys. Dan itu kita tidurnya ya, harta yang paling berharga di pondok itu adalah lemari. Iya kan? Dan lemari itu disitulah tempat kita menaruh barang, dan Semuanya disitulah ya. tempat kita tidur, disitulah semuanya. Semuanya pokoknya di situ. Jadi berarti kan ini lemari, ini spot tidur, ya kan? Pokoknya kita spot tidur di dalam lemari. Bener banget. Jadi itu yang paling berharga sekali ya. Karena kan dulu kan kalau aku ingatnya zaman aku pernah SD itu kan pengennya main terus, ya nggak sih? Disuruh berhenti main nggak mau, gitu kan? Ih, orang masih mau main apa segala macam. Nah jadi di saat di pondok itulah masa-masa yang sebenarnya bermain terus jatuhnya itu teman-teman kan, ya nggak sih? Kayak nggak disuruh pulang, nggak apa ya, teman-teman satu kamar, itu happy-nya di situ juga salah satunya gitu. Aku juga sih merasakan kayak 24 jam itu semua ada kegiatan. Ya kan? Kayaknya enggak, tapi capeknya itu ngerasa capek nggak sih? Kayaknya bukan yang capek yang aku harus istirahat, kayak nggak ada istilah istirahat deh di sana. Tapi aku ingat dulu aku tuh adalah tipikal orang ketika orang-orang tidur, aku keluar bawa buku segambreng. Bener. Itu Aku siang-siang cari nggak sih? aku cari spot buat belajar. Iya bener. Kayak dulu tuh aku nggak butuh tidur siang, aneh banget asli. Sekarang malah
pengen tidur. Iya, Aku capek. Kayak gitu. kalau siang tuh kayaknya kita perlu istirahat kayak gitu kan. Makanya tapi nggak tahu ya, maksudnya ya dulu sih enjoy aja ya. Dulu tuh kayak aku belajar itu happy, belajar itu nggak tertekan, nggak kayak sekarang. Nggak tahu, mungkin karena masih apa ya, mungkin masih kecil ya, pikirannya tuh masih belum ternodai dengan banyak hal, dipondokin pula. Jadi tuh kayak aku dulu tuh tidak pernah tertekan untuk belajar gitu. Aku itu tuh kalau aku pribadi ya kayak belajar keluar yang bawa buku itu siang-siang itu di musim pada saat kita mau ulangan kayak gitu ya kan. Pada saat itu. Jadi kalau mungkin di sekolah negeri biasa SMP atau sederajat pada saat itu mungkin kalau ulangan kan 1 minggu selesai. Nah kalau di pondok guys, mohon maaf nih ya, di pondok tuh 1 bulan. 1 bulan, benar sekali. 1 bulan. Pertama adalah ulangan umum. Maksudnya kayak pelajaran umum. Bukannya lisan dulu ya? Lisan dulu. Jadi ada lisan itu adalah untuk pelajaran pondok. Lisan 1 mingguan. Terus ulangan yang umumnya itu sekitar 1 mingguan juga. Setelah itu adalah praktek nggak sih? Pondok tertulis. Pondok tertulis. Benar-benar pondok tertulis. Terus setelah itu baru terus ada yang namanya praktek juga. Praktek untuk pondokan itu ada juga loh, sering. Jadi kayak 1 bulan total. Tapi jelas 1 bulan sih. Jadi kayak kadang pernah, nggak selalu sih, kadang ngiri enak ya kalau misalnya orang sekolah SMP biasa udah selesai ujian paling 2 minggu gitu ya, paling lama ya, paling 2 minggu, kita 1 bulan ya ampun. Jadi kayak ini belum selesai kapan selesai. Tapi kalau aku pribadi ya, di antara milih nih ulangan umum, yang pelajaran umum sekolah atau tentang pelajaran pondok, aku lebih milih yang pondok. Karena biasanya apa yang kita pelajari itu keluar. Ya kan? Kayaknya aku dulu juga sih, aku lebih suka pondok dulu. Karena pondok tuh biasanya apa yang kita pelajarin itu keluar, dan kayak yang penting kita hafal gitu kan, misalnya kayak bahasa Arab kayak gitu, kita hafal ini adalah ini, dan ditulis penjelasan kayak gitu. Yang penting kita mengerti, kayaknya dapat nilai 100 deh. Tapi pondok itu menurut aku dulu malah yang nilaiku lebih bagus lebih bagus yang mata pelajaran pondoknya. Maksudnya kayak lebih gampang sih dapat nilai 9 tuh, lebih gampang daripada mapel-mapel yang non pondok menurut aku dulu. Yang umum. Jadi kalau di pondok kita nih ya teman-teman perempuan itu kita pondoknya modern ya. Jadi ada yang untuk pelajaran umumnya sama dengan pelajaran pondoknya juga di situ. Ini aku penasaran nih. Aku agak lupa kenapa EC itu apakah memang panggilan yang pondok? Kan biasanya kita di pondok itu ya, di pondok itu sering banget nyingkat-nyingkat nama orang, ganti-ganti nama orang gitu nggak sih? Nah jadi aku lupa gitu nih, EC ini memang ya gara-gara di pondok atau emang sebelumnya emang udah EC? Mohon maaf, nama aslinya siapa? Aisyah jadi EC kan? Jadi EC agak jauh ya, agak jauh ya. Kenapa gitu? Jadi ini pertama kali banget nih, mungkin yang kayak pengen tahu juga kok Aisyah jadi EC gitu ya. Jadi ceritanya itu adalah kan namanya kita di pondok nih, semua barang itu supaya nggak ketuker kan kita dikasih namain nama, kan. bener-bener. Nah kalau aku pribadi aku nggak namain, tapi aku kodein. Gitu. Jadi awalnya itu cuma kode. Jadi yang namanya kode kan cuman kita aja yang tahu kan, cukup gitu kan, nggak perlu yang kayak orang tahu. Misalnya Asri tiba-tiba pakai baju atau pakai jilbab aku, terus ada kodenya nih punya aku tahu nih kamu ngambil gitu kan. Nah jadi pada saat itu aku punya ember tuh kayak segede meja gitu loh, pokoknya gede banget deh embernya. Terus aku kodein semua barang itu, aku emang kodein huruf E sama huruf C. Tapi kenapa harus E dan C gitu maksudnya? Itu emang kayak kode aku bikin dari sebelum aku masuk. Udah biasa aja gitu. Kayak ini besok masuk ke pondok nih. Terus kata mama kan kayak barang-barang tuh kayak dikodein deh kayak gitu kan. Terus aku kodein A, E sama huruf C gitu. Tanpa apa ya? Maksudnya kayak jadi deh tulis aja S, E, C, E, C, E, C gitu. Dulu juga manggilnya bukan nyebut E, C gitu kali ya. Lupa deh, pokoknya huruf E sama C aja. Semua barang ya, jadinya kayak jilbab sekolah kan sama-sama semua tuh jilbab sekolah dan segala macam ditulisin kecil-kecil E, C. Tapi untuk ember entah kenapa ember itu segede gaban gitu ditulisnya E, C gitu. Nah, setelah itu
Yang pertama kali manggil Ece siapa? Nah, setelah itu kan di kamar ember tuh adanya di kamar mandi pada saat kita mandi kan. Jadi nih for information, kamar mandi untuk santriwati itu adalah panjang banget. Baknya udah kayak kolam renang tuh. Iya, benar. Panjang banget. Panjang banget kayak kolam renang dan itu mandinya bareng semua di sini. Bareng semua. Nah, jadi aku entah kenapa ember aku tuh ada di depan pintu. Di depan pintu, terus ada yang mau pinjam. Tapi waktu itu kita tuh nggak saling kenal, kan masih awal-awal banget, masih beberapa hari lah gitu kan. Terus dia karena nggak kenal, nggak tahu punya siapa, dia manggil lah dari yang kayak ujung ini pintu gitu. Ece, itulah awal mulanya. Asal muasal bernama Ece, kenapa dipanggil Ece? Agak tidak bagus ya sebenarnya Iya, sejarahnya ya. Tapi aku baru tahu. Apa aku udah tahu tapi aku lupa ya? Bisa jadi sih. Oke, Jadi dia manggil akhirnya, Ece pengen pinjam ember, dia pengen pinjam ember. Jadi dia teriak di kamar mandi itu, Ece gitu. Jadi kan orang-orang kan belum tahu nama aku siapa kan. Jadi setelah itu aku samperin lah ke embernya. Jadi orang-orang pada tahu, oh dia namanya Ece ya gitu. Asal muasal nama Ece. Dan yang anehnya lagi kalau nggak salah itu aku mandi barengan sama Ege Fitri Oh, Ege. Dayat. Iya. Aneh banget kan Kenapa namanya. gitu? Ingat nggak? Terus kayak lagi mandi gitu. Terus nama kamu Ece ya? Digituin sama dia. Jadi kayak mau bilang iya, padahal enggak gitu kan, kayak ragu-ragu gitu. Terus dia bilang panggil aja aku, ini sambil mandi nih, gayungan gitu kan. Panggil aja aku Ege katanya gitu. Hah, Ege? Nama kamu siapa? Ege katanya gitu aja, Ege. Jadi kayak mirip-mirip gitu, dia Ege, terus aku Ece. Jadi tersebarlah semuanya jadinya panggilannya Ece gitu. Iya. Dan setelah aku pikir-pikir juga kan, kalau misalnya nih di awal aku tuh dipanggil Aisyah, mungkin kan banyak banget ya namanya Aisyah ya, mohon maaf nih ya kan, namaku pasaran banget, apalagi untuk di pondok kan. Aisyah banyak banget, jadi mungkin Aisyah Banjarmasin tuh banyak banget ya. Jadi akhirnya pakai Ece, bahkan banyak juga yang nggak tahu nama asliku siapa. Karena Ece itu karena jauh. Karena kan biasanya orang tuh kayak disingkatan biasanya. Nah, ini kan Siti Aisyah Ece, bingung. Iya, benar. Tapi itulah perjalanan nama Ece yang sampai sekarang pun orang-orang manggilnya jadi Ece sih. Jadi karena panggilan kesayangan. Jadi kayak panggilan akrab. Iya, jadi karena orang-orang yang akrab dong yang manggil Ece. bener. Iya sih. Orang-orang yang akrab pertama dan orang-orang yang kayak seumuran gitu. Kalau yang di atas aku mungkin tetap manggil aku Aisyah sih. Gitu. Intinya nama Ece berawal dari situlah yang sampai sekarang jadi ikutan juga, karena SMP-nya ternyata masih ada kaitannya dengan Darul Hijrah juga sampai sekarang. Ya udahlah, terserah aja mau manggil Ece, mau manggil Aisyah, silahkan. Istilah PPH, pura-pura H itu. Pura-pura Jadi tuh kayak kan ya biasa santriwati kan kita wajib 5 waktu di masjid. Pasti ada masa-masanya itu capek kan. Kadang capek Cek, males aja gitu. Males aja sih. Pengen yaudah deh sholatnya di kamar aja gitu misalnya. Tidak ada tuh yang ngakalin, pura-pura haid. Iya. Dan kita dulu itu ada juga yang namanya itu apa sih, cek haid. Benar. Jadi ini mungkin ya, Mungkin aneh ya. aneh Ini dan mungkin kalau bisa misalnya didengar gitu. didengar aneh dan mungkin agak jorok bagi orang, benar. tapi ini memang terjadi di sini di pondokan putri gitu kan. Karena haid itu haidoha atau haid atau berhalangan itu kan harus dibuktikan dan pembuktiannya bener-bener harus dilihat saya. Yes. Coba mungkin orang-orang di luar sana tidak pernah membayangkan kalian memperlihatkan itu ke orang lain, tapi kita kayak gitu buat ngecek beneran dan nggak itu nih paling dia aneh sholat waktu kita karena kelas 1 itu. nggak sih, kayak jadi gimana cara ngeceknya? Iya, diperlihatkan. Iya. Ambil selimut. Iya. 2 orang megang. Megang gitu di pojokan, Yes, kayak di pojokan kayak gitu. Terus kita liatin, terus dicek. Oke. Nah, tapi bukan ini ya, ibaratnya kayak udah yang di pembalutnya doang sih pembalutnya, yang bener. diliatin gitu. Dan kreatifnya anak santriwati itu adalah Ada aja yang ngakalin. yang ngakalin si pembalut itu, entah nanti diwarnain biar apa atau gimana? entah itu ada. dibetadinin lah gitu ya, yang untuk cuman perkara nggak mau ke masjid aja. Cuma perkara males ke masjid. Tapi pernah nggak sih
Enggak. Ya, Aku juga tuh bukan tipe, aku tuh kalau di pondok kayaknya bukan tipe kalian macam-macam gitu loh. Ya udahlah, sekolah aja gitu. Tapi itu ada di pondok gitu ya. Iya, tapi itu ceritanya ada. Dan gak cuma satu ya, banyak. Banyak. Terus ada juga yang lucu mungkin karena kita masih kecil ya. Maksudnya masih belum ya anak lulusan SD gitu kan dipondokin. Aku punya teman, gak usah disebutin namanya siapa. Kadang kalau dia malas masjid subuh, dia nggak wudhu. Ketika orang wudhu, dia ngantuk kan, males. Dia sholat. tiba-tiba langsung sholat aja. Iya, jadi mungkin kalau dia nonton mungkin dia ngerasa wah bicarain aku nih gitu. Kayak gitu bener ada ya ampun. Karena kalau di pondok gitu ya kita harus bangun sekitar jam 4-an ya kan, jam 4:30 gitu buat mandi dulu karena mandinya pasti berebut. Kalau kita rentetin nih Sri ya dari 24 jam di pondok itu yang pertama adalah kita bangun dari jam 4-an lah enggak. Jam 4 bangun buat ngantri mandi. Terus tiba-tiba jaros aja buat sholat subuh. Jaros itu lonceng ya. Lonceng. Terus sholat subuh ke masjid, terus ngaji, pulang ya kan. Tapi ada jeda tuh sebelum makan sebenarnya setelah subuh itu buat mandi bisa. Oh ya buat mandi. Ada jeda tapi dikit lah. Tapi itu waktunya pendek banget. Iya, waktunya mepet. Pendek dan orangnya bejubel biasanya. Kan? Biasanya habis subuh itu kamar mandi penuh. Gitu. Nah setelah itu pulang ke asrama makan pagi. Nggak lama dari itu langsung sekolah. Jadi semua kegiatan tuh pakai lonceng. Jaros. Jadi mau sekolah juga kita ada jarosnya. Jadi ada jarosnya gitu, sekolah sampai jam 2-an ya. Ya kan jam 2:30-3-an gitu balik ke asrama, sholat zuhur. Kita kalau di situ sholat zuhurnya nggak di waktu sholat zuhur. Karena khusus buat sekolah. Ya masih sekolah dan itu buat santriwatinya doang tuh biasanya. Kalau orang-orang mungkin sholat juga ya. Sholat zuhur balik lagi belajar. Ya kan? Nah, ada siang-siang. Kalau misalnya kayak ulangan-ulangan kayak gitu. Oh iya benar. Tapi itu waktu santai sih kalau itu. Terus tiba-tiba asar aja gitu kan. Tiba-tiba asar, setelah itu waktunya belanja nggak sih setelah asar? Iya, biasanya kalau habis asar tuh santai ke apa sih bahasa Arabnya minimarket apa Anda? Kantin. Bukan, minimarket kan beda tuh. Iya, koperasi. Iya, koperasi ya? Ada enggak koperasi? Aduh lupa lagi. Aku ingatnya wartel itu Markazul Itisal. Iya, Markazul Itisal. Aku marah. Apa sih? Udah lupa sih. Ya lupa deh. Lupa. Market. Jalan-jalan. Sirkas kantin. Enggak, koperasi. Hah? Terus kantin apa? Lupa deh. Aduh, kita kayaknya harus buka kamus bahasa Arab lagi deh, Sri. Ya pokoknya itulah. Sore-sore yang kita lakukan adalah belanja-belanja itu. Tapi kalau di latihan-latihan tertentu biasanya juga sore. Biasanya bisa asar. Setelah itu tiba-tiba maghrib aja. Tiba-tiba maghrib tapi kita nggak waktu ajan maghrib, sebelum maghrib ya kan jam 6 kayaknya udah deh. Karena kita masih tadarus dulu kan, harus tadarus dulu sebelum maghrib. Terus maghriban, isya lah, terus maghrib makan malam dulu, habis makan malam isaan, habis isaan belajar. Nah, ini free time lagi. Nah tapi aku ingat sih waktu itu di pondok tuh ada masa-masa yang kita habis isya boleh di kamar. Ya. Tapi ada yang kayak aku lupa kapan, tapi kita nggak boleh di kamar. Habis isya harus keluar semua. Pokoknya harus belajar, harus keluar kamar. Minimal di teras. Pokoknya nggak boleh di kamar. Dan itu sampai jam 11 kalau nggak salah jaros. Jam 10. Enggak jam 10. Jam 10. Oh iya, jaros yang udah nggak boleh berkeliaran itu jam 11 kali ya. Yang sudah selesai sikat gigi di kamar mandi, check up kamar mandi kayak gitu-gitu. Jam 11 sudah tidur tenang kayak gitu-gitu lah. Itu dan ada rutinitas di pondok. OSDA-nya itu, OSDA itu istilah OSIS ya, organisasi siswa Darul Hijrah. Ya, artinya apa? Nggak tahu. Pokoknya Darul Hijrah kali kayak gitu ya. Pokoknya OSDA lah. Aja. Jadi kakak-kakak OSIS-nya itu atau uhti-uhtinya itu biasanya ada check up nggak sih malam sebelum tidur, apakah semuanya udah ada? Sebutannya muda biro sama mualimah ya kan? Iya, dulu lupa. Pokoknya dia ngecek apakah sudah di kamar semua. Nggak tahu gimana, itu mereka adalah orang-orang yang paling kejam pada saat kita mondok. Kita kan hukuman-hukuman tuh adanya di mereka lah gitu kan. Tapi mereka juga yang dituain gitu kan pada saat kayak di pondok, kayak apa yang ditanyain sama kita biasanya dijawab sama mereka karena mereka kayak dianggap dewasa lah seperti itu.
Nah, yang jadi pertanyaan juga nih Sri, kan kebetulan di pondok kita kan ada tidak menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya awalnya doang tuh 6 bulan awal. 6 bulan awal Hanya untuk jadidah santriwati benar baru. santriwati baru, dan itu juga nggak boleh pakai bahasa daerah. Jadi kita pakai bahasa Indonesia Harus karena bahasa Indonesia. harus bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa ya. Yes, benar. Karena kan kita di sana kan berkumpul dari berbagai macam daerah. Benar, dari ujung mana gitu ya. Bukan cuma Kalsel aja, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar juga ada nggak sih? Kalbar itu Beberapa ada, gitu sedikit ya. banget. Sedikit banget lah Tapi gitu. mungkin sekarang udah banyak. Udah banyak kayaknya sih. Jadi sampai 6 bulan setelah itu kita diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Di awal kita sempat yang kayak 1 minggu bahasa Arab, 1 minggu bahasa Inggris. Terus di akhir-akhir aku ingat tuh kayak 3 hari gitu. Aduh lupa lagi, tapi aku ingat 1 minggu ganti. Ini tuh Kak, ada 1 periode bahasa Inggris, nggak Iya. boleh bahasa lain, pokoknya kudu bahasa Inggris. Nanti ada 1 periode bahasa Arab. Benar. Tapi gimana Sri? Ini menarik juga nih. Gimana yang awalnya kita kan nggak bisa ya bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi itu ya, Awal-awal pada ya. saat masa transisi dari bahasa Indo harus pakai bahasa Arab Inggris. Udah 6 bulan nih ya. Udah kan? 6 bulan. Itu ingat banget sih, itu banyak diemnya, nggak berani ngomong, takut salah. Karena kalau kita tidak menggunakan bahasa sesuai aturan, Iya. ada hukuman lagi. Yes. Kalau minggu ini bahasa Inggris, harus bahasa Inggris. Kalau keceplosan Iya. bahasa Indo atau bahasa yang lain, itu ada hukuman. Pasti ada hukumannya. Jadi ya, biasanya buat jadidah itu ya setelah 6 bulan yang dilakukan adalah menggunakan bahasa isyarat. Iya, jadi takut banget kalau ngomong. Misalnya ya kan? kayak di depan kita ada makanan nih, misalnya aku mau minta minuman asri misalnya gitu, kita nggak ngomong kayak Pokoknya awal-awal tuh masih takut ngomong, masih aduh takut deh. Tapi kan seiring berjalannya waktu, Iya. bahasa Arab, bahasa Inggris benar-benar jadi ke bahasa sehari-hari. Benar. Walaupun Iya. walaupun kalau kesannya orang dengar, wah gila ya anak pondok keren banget bahasa Iya. Inggrisan tiap hari. Tapi bahasa Inggrisnya tuh cetek banget, tau gak sih? Aneh banget juga yang sebenarnya. tapi kan namanya bahasa kan itu adalah bentuk komunikasi ya. Yes. Jadi yang penting kamu ngerti. Iya, yang aku penting ngerti. benar-benar selesai. Ya selesai. Entah itu grammarnya mau kayak gimana, yang nggak penting masalah. yang lawan bicara tuh paham apa yang aku maksud. Iya. Cuma sekedar kayak gitu. Sekedar doang kayak ya. gitu, tapi itu sih yang sebenarnya cukup kosakata. aku sayangkan Jadi juga kayak gitu. berkosakata gitu ya, kita ngobrol. Kalau misalnya seandainya mungkin agak lebih diseriusin, agak lebih dibenerin, itu akan jadi lumayan bekalnya lumayan gitu. Iya. Mungkin bahasa Inggris tuh nggak secetek sekarang. Tapi terutama bahasa Inggris di zaman kita mungkin ya Sri ya, mungkin di zaman sekarang mungkin udah Mungkin ya. perbaruan, Bener, lebih bener, bagus bener. juga Lebih bagus gitu. lagi juga Makanya mungkin. misalnya kita keluar untuk acara lomba atau apa segala macam, kita nggak pernah menggunakan bahasa Inggris kan kalau keluar. Kita sukanya pakai bahasa Arab. Yes, kita lebih suka berkomunikasi. Jadi gini ya, dulu anak-anak pondok mungkin kalau lagi keluar ya, entah itu di rumah teleponan sama teman pondok lainnya, atau misalnya ketemu Ada rahasia-rahasia gitu. Ada rahasia-rahasia pengen diomongin, kita pakai bahasa Arab supaya orang-orang yang lain tuh nggak ngerti. Bener, dia cukup dulu kalau ngomong bahasa sekarang udah nggak bisa. Karena yang namanya bahasa kan harus digunakan Yes, terus kan. bener, karena udah nggak biasa lagi sama dulu pakai bahasa Arab tuh kayak ngomong curhat panjang pakai bahasa Arab. Curhat, ngomel-ngomel ya. Pokoknya semuanya itu menggunakan bahasa Arab. Malah kita kalau keluar pakai bahasa Indonesia tuh aneh. Iya benar. Ketika pengen ngomong sesuatu terus ngomongin orang misalnya ngomongin orang kayak risih tentang orang itu kita ngomongin bahasa Arab supaya orang nggak ngerti. Nggak ngerti. Iya. Oke, nih Asri yang dulu kita udah tahu, tapi aku mau menyapa dan juga aku mau Asri menyapa Asri di 5 tahun ke depan. Aku kalau misalnya berbicara dengan aku yang 5 tahun yang akan datang, pengen berterima kasih sih. Kayak karena apa yang sudah kamu pilih, karena aku masuk pondok tuh milih loh ya. Aku tuh bukan bukan kayak nih kamu masuk pondok ya enggak. Itu aku milih, aku pengen masuk pondok. Walaupun sebenarnya di sana ketika aku rasakan sekarang, kok aku nyesel nih kenapa aku nggak benar-benar belajar, kenapa aku nggak benar-benar sapi, kenapa aku cuma belajar terus sekedar nilai doang. Tapi aku ingin berterima kasih karena kamu nangis-nangis, nendang-nendang dinding minta dipondokin. Karena dari situlah aku tuh mulai tahu batasan ini nggak boleh, nggak, aku cuma segini nih. Nah itu, walaupun sebenarnya seiring berjalannya waktu aku juga akan belajar lebih,
jadi lebih tahu lah, lebih apa ya, lebih bisa yang ini nggak baik nggak usah kayak gitu sih itu. Terus juga jangan pernah berhenti belajar, kamu harus tahu tujuan hidup kamu apa. Jadi kan gitu ya, orang-orang tuh masih punya tujuan hidupnya macam-macam, beragam, antara satu mungkin aku sama Ece berbeda gitu. Cuman yang paling aku tekanin adalah ingat, jadilah manusia yang bermanfaat. Jadilah manusia yang bermanfaat, dan semoga kita ngobrol sama Asri di 5 tahun ke depan nih ya, itu sudah bermanfaat sekali untuk orang lain. Ya mungkin bisa bermanfaatnya lebih banyak lagi, lebih luas lagi misalnya kayak gitu. Karena kan sekarang kan mikirnya ya udahlah, at least aku bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin kecil berdampak tapi untuk 1, 2, 3 orang doang gitu. Oke, tapi udah lumayan banyak juga. Karena nih by the way, Asri juga punya channel YouTube. Berarti kita tag ya di bawah di bio nanti channel YouTube-nya. Semoga ini juga ya bentuk semoga menjadi amal jariah, dan juga ini adalah bentuk bagaimana cara kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Adalah salah satunya adalah dengan video ini bercerita juga. Kalau di channel Asri mungkin ada berbagai bentuk ya. Iya, banyak sih segmennya. Segmennya random aja sebenarnya. Kayak aku pengen bikin apa, aku pengen share apa. Intinya aku di sana share apa yang sudah aku dapat, apa yang sudah aku belajar. Jadi kayak aku pelajari, aku pengen juga orang belajar dari situ. Oke, dan itu adalah kebermanfaatnya ya. Diharapkan lah di situ gitu ya. Oke, baiklah, itu dia tadi perbincangan kita. Waduh, perbincangan ya, cerita-cerita kita tentang bagaimana sih santriwati gitu ya. Oke, baiklah, dan terima kasih Asri. Sama-sama. Terima kasih sudah berbagi cerita mengenai bagaimana sih nostalgia kita dulu gitu. Bye.